Merdeka Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Pasaman Barat, masa bakti 2026-2031. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pasaman Barat 7 Juni 2026, Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, Ketua Dr. Desman SPDI MA, Sekretaris Taufik Aldrian AMD. Lampiran surat keputusan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Pasaman Barat, agar nama-nama yang disebutkan mengisi tempat di depan dan kami sebutkan hanya nama ketua, sekretaris, dan bendahara, sementara pengurus yang lainnya langsung mengambil tempat di depan. Pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia, Kecamatan Pasaman. Ketua Hidayat Komari SP. Sekretaris Aulia Febri Khairani SE. Bendahara Guswanto. Susunan pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia, Kecamatan Luha Nanduo, masa bakti 2026-2031. Ketua Rizky Fauzi SH. Sekretaris Miswan Effendi. Bendahara Andris SE. Berikut pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia, Kecamatan Ranah Batahan. Ketua Murdopo. Sekretaris Togu Martaon SPD. Bendahara Mardona Ginting. Pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia, Kecamatan Sungai Beremas. Ketua Yuflizar. Sekretaris Armizen Wahid STHI MPD CPLA. Bendahara Abdi. Pengurus Kecamatan Kinali. Ketua Ilham Pelemi. Sekretaris Abdi Putra SPD, Bendahara John Kennedy. Pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia, Kecamatan Sasa Ranah Pasisia. Ketua Muhammad Nazri. Sekretaris Dini. Berikut pengurus koordinator Kecamatan Palamau. Ketua Khairul Iqbal SOSI. Sekretaris Aulia Rahman Eshum dan Bendahara Ezi Marlina SPD. Pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia, Kecamatan Gunung Tuleh. Ketua Adra Bomi. Sekretaris Selvi Yulia SM dan Bendahara Ilma Wadni. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan ikrar pelantikan. Yang kami hormati, sebelum pelantikan, Bapak Ibu diharapkan untuk siap membaca ikrar. Apakah Bapak Ibu semua bersedia? Setelah saya membacakan, Bapak Ibu mengikuti. Ikrar pelantikan pengurus Tani Merdeka Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus Tani Merdeka Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan senantiasa menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tani Merdeka Indonesia. 2. Bahwa saya akan berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa, serta sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional. 3. Bahwa saya akan menjaga nama baik dan kehormatan organisasi Tani Merdeka Indonesia dalam setiap langkah dan tindakan saya. 4. Mendukung swasembada pangan, mengawal program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan dengan memastikan sektor pertanian menjadi kekuatan ekonomi. 5. Menjadi mata dan telinga Presiden, diinstruksikan oleh Dewan Pembina, Bapak Sudaryono, dan Ketua Umum, Bapak Don Muzakir, agar seluruh pengurus turun langsung ke desa, dusun, dan sawah. 6. Menyerukan stabilitas dan persatuan di tengah masyarakat, serta memastikan organisasi tidak terganggu oleh penyebaran informasi yang memecah belah bangsa. Dilanjutkan pendatanganan berita acara pelantikan. Untuk penandatanganan pertama oleh Koordinator Kecamatan Pasaman, Bapak Hidayat Komari SP, disaksikan oleh Kepala Dinas dan juga Ketua DPW. Selanjutnya oleh Korcam Luha Nanduo, Bapak Rizky Fauzi SH. Dan berikutnya oleh Korcam Ranah Batahan, Bapak Murdopo. Selanjutnya, Korcam Sungai Beremas, Bapak Yuflizar. Dan berikutnya, Korcam Kinali, Bapak Ilham Pelemi.
Berikut oleh Korcam Sasa Ranah Pasisir, Bapak Muhammad Nazri. Dan selanjutnya oleh Korcam Talamau, Bapak Khairul Iqbal SSI. Dan terakhir oleh Korcam Gunung Tule, Bapak Adra Bomi. Atau yang mewakili para fajar. Dan terakhir oleh Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Dr. Desman, kami persilahkan. Penandatanganan selesai kepada Korcam Kecamatan, kami silakan untuk kembali ke tempat. Korcam Kecamatan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka organisasi kepada pengurus yang dilantik oleh Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat. Bendera Pataka mengambil tempat. Bendera Pataka silakan kembali ke tempat. Kepada Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, disilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Ibu pengurus yang baru saja dilantik, disilahkan kembali ke tempat. Iya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang kepada Kepala Dinas dan juga Ketua DPW beserta pengurus dan undangan, kami silakan untuk mengambil tempat untuk foto bersama dengan pengurus kecamatan yang baru saja dilantik. Baik, mohon izin Bapak Ibu kami pandu terlebih dahulu dalam hitungan kita formal. Ya, masih rombongan dari pengurus silakan untuk mengambil tempat.
Baik. Iya, posisinya di situ aja dulu Bapak. Nanti kita akan bergantian ya untuk kecamatan-kecamatan. Nanti kita akan bergantian. Ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, semangat salam komando semuanya. 1, 2, 3. Baik, untuk yang pertama Kecamatan Pasaman tinggal dulu. Ya, untuk foto bersama Kecamatan Pasaman tinggal dulu. Yang lain boleh duduk dulu, nanti akan kami panggil lagi. Ya, sesuai dengan urutan Kecamatan Pasaman silakan tinggal dulu. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Ya. Baik, untuk yang pertama Kecamatan Pasaman untuk tetap berada di tempat. Foto bersama dengan Bapak Kepala Dinas dan juga Ketua DPW, Ketua DPD beserta pengurus dan juga Bapak anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Ya, setelah ini bersesiap ya, setelah ini bersesiap Kecamatan Luhak Nanduo. Kalau bisa naiknya tangga yang berada di sebelah kanan ataupun kiri ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk posisi sudah pas. Oke, sudah. Baik, silakan kita main cepat saja dalam hitungan formal dulu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, salam komando, semangat. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Lewatnya di sini Pak, jangan di tengah. Ya, selanjutnya Kecamatan Luhak Nanduo. Boleh ngambil tempat berada di jenjang kanan. Ya, agar Bapak Ibu undang kita enggak geser-geser ya. Ya, setelah Luhak Nanduo ini bersesiap ranah Batahan. Bersesiap ya untuk ranah Batahan. Oke. Baik, silakan untuk dibagi rata posisinya pengurus Korcam dari Luhak Nanduo. Ya, boleh dibagi sebagian berada di sebelah kiri dan Bapak di sebelah kanan. Oke. Pas, satu lagi ini guys. Ya, oke, baik, fokus ke kamera. Kita mulai, kita formal dulu dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, kepala tangannya, salam komando, semangat semuanya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, boleh lewat di tangga sebelah kiri Bapak Ibu. Selanjutnya ranah Batahan silakan untuk menaiki tangga sebelah kanan. Ya. Biar bagus ya, jangan nanti lama jalannya. Ya, setelah ranah Batam bersesiap Kecamatan Sungai Beremas. Oke, ranah Batahan. Sudah lengkap ranah Batahan, ada 18 orang kalau nggak salah saya lihat tadi SK-nya. Ya. Oke, silakan atur kembali posisinya, jangan sampai lebih banyaknya ke kanan, pas ya. Oke, baik, boleh kita formal dulu Bapak dan Ibu, fokus ke kamera dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, bebas, salam komando, 1, 2, 3. Terima kasih ranah Batahan, selanjutnya Sungai Beremas. Ya, boleh lewat sebelah kiri juga boleh. Ya, silakan Sungai Beremas. Sungai Beremas, silakan ngambil posisi. Sini aja Pak, ke kiri Pak, sini Pak cepatnya. Ya, cepat-cepat. Ah, gitu. Iya. Soalnya orang tuh ke sana satu. Ya, setelah ini bersesiap Kinali. Setelah ini bersesiap Kinali ya. Oke, boleh ke kanan lagi Pak. 2 orang kali ya di kanan Pak. Ke kanan pindah Pak, boleh? Satu Bapak ini yang di ujung, boleh pindah ke sana Pak? Ya. Oh, dua Pak, 2 yang pakai topi satu ya Pak. Iya sana Pak, tetap, iya pindah.
Iya, baik. Boleh kita bantu kembali Pandu dalam hitungan. Formal dulu, silakan fokus ke kamera. 1, 2, 3. Ya, salam komando. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Sungai Beremas. Selanjutnya Kinali. Ya, lewat sini aja Pak, tangga ke kiri ya. Kinali, silakan naik ke tangga kanan. Dari Kinali nanti bersiap ya, Sasak Ranah Pasis ya. Oke, sudah posisinya sudah pas. Ya, Bapak izin Pak yang pakai baju dongker boleh pindah ke kanan Pak ya. Pas, Dek. Oke. Baik, kita fokus kembali ke kamera. Formal dulu dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, salam komando. Semangat semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kinali. Selanjutnya Sasak Ranah Pasis ya. Kami persilakan Sasak Ranah Pasis ya. Setelah Sasak, Talamau, dan terakhir Gunung Tuleh. Ya, dan nanti setelah sesi foto bersama, kita juga akan mendengarkan sambutan dari kepala. Oh, ini saja Pak? Cuman 3? Oh, kirain belum. Oke. Iya, termasuk Pak anggota DPRD ya. Baik, mohon izin semuanya, boleh kita fokus dulu. 1, formal dulu dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, salam komando. 1, 2, 3. Baik, terima kasih dari Sasak Ranah Pasisir. Selanjutnya Talamau. Ya, Talamau, dan terakhir bersiap-siap ya kepada Gunung Tuleh. Iya. Nggak ada Pak? Oh nggak ada. Ya, silakan untuk Talamau dan ya Allah. Ya, dan juga kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi kita dapat bisikan dari panitia bahwasanya nanti akan ada sambutan dari perwakilan koordinator kecamatan. Kita daulat kepada Bapak Mordopo dari Kecamatan Ranah Batahan untuk bersiap nanti akan kami panggilkan untuk memberikan sambutan. Oke, baik, mohon izin kita kembali formal dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, kembali 1, 2, 3. Ya, salam komando. Salam komando 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian pelantikan pengurus koordinator Kecamatan Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat. Ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Bapak Afdal dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan pantun supaya tidak tegang. Kalau satu bait bisa dibalas dengan rancak. Jalan-jalan ke negari Pinagar. Jangan lupa membeli buah kuini. Selamat datang TMI di Pasbar untuk mendukung kegiatan petani. Tambua Celei. Pergi ke kali membeli pasir.
pasir dibeli untuk tetangga. Kini TMI sudah hadir untuk mendukung capaian swasembada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga bisa berhadir secara bersama dengan izin Allah di aula kantor Bupati Pasaman Barat ini. Kemudian selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW berupa doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua DPW ya, TNI Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dian, ini panjang itu, Dian Anggraini Oktavia, doktor ya, saya ulangi, Doktor Dian Anggraini Oktavia SOS MSI. Selanjutnya Bapak Ketua DPD TNI ya, Kabupaten Sumatera Pak Dr. Desman SPD MA. Selanjutnya ini tokoh kita nih Pak Ketua, Ibu Dian ini, Pak Murdopo ya. Ini Bapak ini juga mantan anggota DPRD kita, senior kita, sesepuh petani Pak dari Ranah Patahan, Desa Baru Pak. Selanjutnya Pak anggota DPRD kita, alhamdulillah juga luar biasa ya Pak Murdopo dan Pak Endra Yama Putra SPI dari Sasak nih Pak, luar biasa hadir bersama kita dan mau berbagi ya bersama kita dalam mengikuti atau dalam bergabung ya di TNI ini demi kemajuan pertanian secara umum di Kabupaten Barat. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus ya DPW yang hadir, Bu Wira dan kawan-kawan, timnya Bu Dian dari Provinsi Sumatera Barat, dan selanjutnya juga kami hormati Bapak dan Ibu timnya Pak Desman, pengurus DPD ya TNI Kabupaten Pasaman Barat, dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu yang baru dilantik ya, pengurus koordinator kecamatan C Kabupaten Barat. Dalam hari ini ada 8 kecamatan yang baru sudah siap untuk dilantik dan bergabung bersama TNI masa bakti 2026-2031. Sebelum mungkin memberikan arahan sambutan, pertama sekali kami mengucapkan selamat ya kepada Bapak dan Ibu, termasuk juga nih Pak Desman ya, karena pelantikan kabupaten saya tidak hadir, ada bersamaan dengan rapat dan dihadiri oleh rekan kami di dinas lain yang di bawah Kementan. Dan kembali kami ucapkan selamat atas pelantikan ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya TNI di tingkat kecamatan memudahkan kita ya untuk berkomunikasi, bersinergi untuk pencapaian apa yang menjadi sasaran organisasi. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang berhadir yang bersama kita di ruang ini dalam rangka acara pelantikan pengurus koordinator kecamatan TNI tingkat kecamatan se-Kabupaten Barat. Mudah-mudahan yang 3 ini menyusul ya, 4 ya Pak ya, 3 lagi ya. Mudah-mudahan menyusul dan sehingga dia lengkap full nanti untuk TNI di tingkat kecamatan. Selanjutnya barangkali yang perlu kami sampaikan, yang pertama kami tetap mengucapkan atas nama pimpinan daerah lah, khususnya pada hari ini di pelantikan di tingkat kecamatan, hanya diundang kepala dinas dan kami juga menyampaikan nanti atas nama pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, mewakili ya salah satu dinas satu lagi, Dinas Disbudna yang hadir, yang ada di tingkat kabupaten kita ini. Yang pertama memang ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi karena apa yang menjadi tujuan dan harapan daripada organisasi ini tidak lain tidak bukan untuk mendampingi petani, menggiring petani atau membantu petani kita di seluruh kecamatan, di 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat untuk lebih cepat, untuk lebih optimal dalam upaya program nasional yaitu swasembada, baik itu padi maupun jagung. Itu program strategis nasional.
Selanjutnya juga kami ingin perlu sampaikan untuk yang hadir pada hari ini barangkali, nah kita juga Pak Mur, Pak Dewan, dan Bapak dan Ibu pengurus TNI Provinsi dan Kabupaten kami laporkan pada hari ini bahwa Pasaman Barat ini dari Dinas Pertanian secara umum teristimewa. Jadi di Sumatera Barat ini sudah sampai juga kemudian ada 20 ya, 20 kadistan, kadis pertanian. Nah, hanya Pasaman Barat yang ada 2. Nah, ini menandakan bahwa karena perhitungan untuk menentukan OPD ini tidak begitu sederhana, itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan, karena hal ini terbukti bahwa dinas kita yang ada sesuai dengan SOTK terakhir, Perda SOTK terakhir masih tetap ada 2 dinas. Jadi saya sampaikan pada hari ini, nanti yang belum detail memahami bersinergi nanti berurusan dengan program kegiatan termasuk mungkin pendampingan. Nah, hari ini saya sampaikan. Jadi untuk urusan pertanian, nah ini kita sudah ada 3 unit organisasi atau dinas atau OPD ataupun nanti turunan dari Kementerian Pertanian yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama ada SOTK kita, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barat. Nah, itu kepala dinasnya saya sendiri. Sampai saat ini Pak Dewan masih pelaksana tugas, insyaallah Pak Muldoko. Dan yang kedua, OPD kedua ada Disbunnak. Nah, ini tadinya peternakan kan di DTPHP. Nah, sesuai perubahan perda terakhir 2003, dipindahkan subsektor peternakan pindah ke Disbunnak. Jadi sekarang imbang dia. Jadi dua komoditas yang ada di tanaman pangan dan hortikultura, ini yang dinas TPH, dan satu lagi ada dinas Disbunnak. Nah, itu yang membawahi perkebunan dan peternakan. Dan insya Allah ini dikomandoi oleh Pak Frizal, SPMSI, di sebelah dinas TPH. Dan selanjutnya mungkin sekedar informasi, seyogianya juga hadir hari ini sebenarnya Bapak dan Ibu pembina pendamping sejati Bapak dan Ibu di tingkat petani nantinya, yaitu dengan nomenklatur baru Pak Dewan dan Pak Muldoko dan kawan-kawan barangkali di jajaran kecamatan ada namanya tim kerja. Nah, tim kerja ini ada 5 orang, diketuai oleh 1 orang. Ini kalau pekerjaannya Pak, tupoksinya sudah setara dengan kepala dinas. Nah, tadinya di kepenyuluhan ini itu hanya 1 bidang. Nah, di bidang di dinas tidak ada lagi dan menjadi tim kerja, dan di bawah per 1 Januari 2026 sudah pindah ke pusat. Nah, ini yang masih dilema, kita tetap diskusi alot bahwa yang pindah itu menurut impres itu adalah kepegawaiannya. Tugasnya tetap di sini dan diperbaharui mekanisme yang teroptimal ya, untuk membawai. Jadi di tim care itu berada di BPP Pasaman terdekat dengan dinas, itu di BPP Pasaman di depan BPMN. Nah, bergabung dengan UPT, bergabung dengan koordinator Kecamatan Pasaman. Tadi sudah ada sandingannya. Jadi Bapak dari pengurus koordinator Kecamatan TNI Pasaman, jadi banyak nanti berurusan dengan kawan-kawan di koordinator Pasaman. Begitu juga dengan 11 kecamatan yang lain. Insya Allah sampai hari ini mereka tetap eksis, walaupun itu faktanya sekarang itu adalah aset daerah. Kita tetap syukur dengan permohonan Biro Organisasi atau Biro SDM Kementerian Pertanian itu tetap dipinjam kepada kita. Nah, jadi masih ada ikatan semacam aset itu menjadi milik daerah dan dimanfaatkan oleh kawan-kawan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya barangkali mudah-mudahan dengan penjelasan ini tempat berkoordinasi, tempat bersendiri sudah jelas nanti dia. Dan sebenarnya pada hari ini saya sudah sampaikan juga Budian sama Pak Desman, banyaknya masa pertumbuhan ini sebenarnya proporsinya banyaknya di Timker sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, saya juga bisa sampaikan nanti untuk kepada kawan-kawan di Timker dan jajaran penyuluh nanti bahwa nanti penggiringan semua program kegiatan, percepatan kegiatan dan pendampingan kegiatan, karena saya lihat dari fokus dari TNI ini ada tiga fokus ya Bu Dian ya. Pendampingan petani secara cepat, tepat dan dalam mendukung swasembada ini. Yang kedua, advokasi dan pencapaian kesejahteraan petani. Nah, ini panjang ceritanya. Kalau sudah kesejahteraan petani ini ada hitungan angka-angka yang bisa untuk pencapaian ke arah kesejahteraan petani. Yang terakhir yaitu mendorong penyediaan
prasarana dan prasarana. Ini yang sedang on progress ya Bu Ketua DPW dan Pak Ketua DPD ya. Karena apa? Saya sampaikan hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, DTPH dan Disbunnak Pasbar luar biasa. Karena mungkin tatompang biduk kaili mungkin karena bencana, luar biasa program-program kita yang sudah sudah dialokasikan dari berbagai sumber, baik itu dari DAK, APBN TP Provinsi, TP Pusat, dan juga ada dari APBD Provinsi. Dan insya Allah nanti dengan program-program kehadiran TNI ini bisa kita sinergikan. Dan memang masih ada ya, secara nasional, secara rakor kemarin mungkin Bu Dian juga hadir, Tera juga hadir waktu itu, masih banyak PR-PR kita yang harus kita serap, yang kita mintakan ke pusat dengan catatan dana yang sudah ada. Nah, ini dana yang sudah ada, yang sudah dialokasikan, baik itu dari pusat langsung, provinsi maupun dari TNI misalnya. Nah ini harus segera direalisasikan. Insya Allah kita juga sudah berprogres, ada beberapa kegiatan mungkin nanti bisa kita sampaikan juga, nanti bisa bertanya ke Dinas Pertanian dan saya siap untuk menyampaikan kegiatan ini. Nah itu mungkin tentang Pak. Yang ketiga, tentu harus tahu kita tentang progres capaian kegiatan atau pembangunan pertanian. Nah saya ini pada hari ini sesuai dengan tugas saya yang diamanahkan saya, capaian yang perlu disampaikan pada hari ini adalah di mana kita di sektor tanaman pangan, khususnya jagung, nah kita termasuk daerah yang terbesar target dan capaian produksinya, mencapai 30-40%. Dan kita secara bersama saya mendorong kita semua bahwa ini memang fakta gitu. Namun dalam upaya-upaya program dan kegiatan masih banyak yang harus kita perbaiki. Jadi bicara sektor unggulan TPA, yang kedua ini menjadi salah satu sasaran strategis nasional untuk pencapaian swasembada pangan, baik itu jagung dan yang kedua adalah padi. Nah ini juga sudah disampaikan, kedua komoditi ini insya Allah kita juga surplus untuk hitung-hitungan untuk kebutuhan masyarakat kita, terutama ketersediaan beras dan juga dihitung dari konversi dari capaian GKP kita atau beras kita yang kita produksi dari GKG. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir barangkali kami atas nama mewakili pimpin daerah dan jajaran termasuk Pak Dewan barangkali tetap mendukung kegiatan ini karena kalau saya sejak di dinas ini Bu, lebih kurang 20 tahun pekerjaan untuk berproduksi ini sebenarnya inovasi baru di luar teknologi itu tidak ada sebenarnya. Bicara satu produksi misalnya, katakanlah produksi jagung. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah karena benihnya saja. Benih yang diciptakan secara budidaya, ini yang perlu kita dalami gitu. Jangan dianggap gampang. Nah, karena juga beda benih lokal dengan benih yang hibrid ini. Karena hibrid ini sangat tidak ada kata lain, dia membutuhkan nutrisi yang secara cepat tersedia. Dan tidak bisa diakal-akali. Nah, ini mungkin salah satu bentuk yang harus kita perhatikan. Termasuk juga pemakaian lahannya, penggunaan lahan secara berkelanjutan. Nah, ini mungkin kalau kita bagi ini untuk mencapai produksi yang optimal ini mulai dari pranya, persiapan kita, pemilihan benih dan kesiapan sarana karena masa umurnya singkat tanaman pangan ini dan masuk ke dalam proses tahapan on farm-nya dan juga nanti masuk ke tahapan ketiga yaitu panen dan pasca panen termasuk juga harga. Dan insya Allah dari dua komoditi yang ditarget oleh Pak Presiden dan Pak Menteri ini sudah ada harga minimalnya. HET-nya sudah ada. Seperti jagung 5.500 dan padi insya Allah 6.500. Dan yang paling penting pada saat ini saya sampaikan dan ini membutuhkan optimalisasi. Semua level ini, semua tahapan ini dari praproduksi on farm sampai dengan panen pasca panen. Nah ini butuh optimalisasi Bu. Nah ini saya maksud. Seperti jagung ya, sudah berapa lama kita berjagung? Hampir 30 tahun. Kita tidak pernah mengembalikan kesuburan tanah, memperbaiki struktur kesuburan tanah kita. Nah ini perlu menjadi penelitian sama. Nah apa skemanya? Ini perlu konsep Bapak dan Ibu sekalian. Nah konsep inilah dengan adanya berbagai pemikiran baik itu dari aparaturnya, dari TNI, dari
perguruan tinggi. Nah ini perlu kita apa? Untuk informasi barangkali untuk langkah 4 tahun ke depan kita sudah siapkan. Dengan perguruan tinggi kita siapkan MOU, sudah siapkan PKS, dan tinggal lagi nanti. Nah ini yang paling senang saya pada hari ini karena dari sumpah tadi saya sangat senang sekali karena kenapa? Karena di beberapa yang diucapkan itu menjadi tugas, sebenarnya tugas dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan untuk menggerakkan swasembada ini berkelanjutan, bertahan dia sehingga nanti kecukupan pangan kita tersedia. Tinggal lagi sekarang ini mungkin kita bermohon nih ke pimpinan DPD dan DPW untuk mengoptimalisasi. Tentu semua kegiatan tidak bisa. Nah, yang terakhir nih Bu DPW, ini perlu Pak DPD saya sampaikan. Dari hasil penelitian di Pasaman Barat, kebetulan Pak Dewan, Pak Murdoko, penelitian saya sendiri, tesis saya sendiri, untuk melakukan budidaya jagung ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini kita merasa agak jauh pengenawa deh Pak. Kenapa? Ternyata saya ambil sampel 4 kecamatan lebih kurang 150 orang dibantu oleh kawan-kawan pengubu. Itu budidaya itu mulai dari nol sampai panen itu hampir 60% Pak. Itu ditanggung oleh petani kita rata-rata ya, rata-rata. Itu kesimpulan. Jadi peran petani ini lebih besar. Sisanya 40% lebih, 30-40% itu adalah swasta. Nah, siapa yang dikatakan swasta? Mulai dari penyedia sarana, kios, toke atau unit pengolahan konseler, dan termasuk juga bank-bank beberapa. Itu dihitung sedikit sekali persentasenya. Nah, dan yang terakhir peran pemerintah. Nah, ini saya sudah sampaikan ke Bapak Ketua DPD, Ibu Ketua DPW, bahwa peran pemerintah itu di jagung itu cuma tidak sampai Pak, 20% cuma. Nah ini yakin saya ini, kalau Kadis sudah tahu dia, proporsinya bantuan benih. Bantuan benih sudahlah proporsi yang jenisnya kurang sesuai, ditambah lagi jumlahnya. Jumlah yang kita dapatkan, kebutuhan lebih kurang 450 ton, kita hanya tahun kemarin Pak, cuman 1.500 hektar Pak. 1.000 dari aspirasi Ibu Cindy, 500 dari reguler. Jadi cuma 22 ton Pak. 22 ton dibanding dengan kebutuhan masyarakat kita seluas 32.000 hektar, lebih kurang 450 ton. Nah, bayangkan berarti partisipasinya tinggi sekali. Nah, untuk itu barangkali termasuk juga padi sebenarnya. Jadi Ibu Dian, seluruh pengurus TNI saya bilang mendorong petani tidak terlalu susah. Karena partisipasinya sudah tinggi. Nah, tinggal lagi kita mengoptimalkan peran yang 20 ini. Nah, ini sudah pasti dalam bentuk program kegiatan, ya kan? Mendorong 20% ini lebih meningkat dia. Biasanya bantuan benih cuma 1.500 dan tahun ini Kadis sudah 5.000 ya Pak ya. Sampaikan kemudian nih. Nah, mudah-mudahan nanti di perubahan atau di ABT nanti bisa kita nambah lagi sesuai dengan paritas yang diinginkan. Nanti salah satu bentuk faktanya gitu. Ya kan, tahun kemarin kita cuma dapat 1.500, hari ini kita sudah kontrak seluas 5.000 hektar. Nah, kita tunggu nanti lagi untuk penambahannya gitu. Penambahannya nanti catatan harus kita selesaikan. Mungkin itu sekedar ilustrasi saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami semua. Dan saya berharap kita tetap bersinergi, yang penting alur dorongan dari TNI ini sesuai dengan prosedur. Lajalela. Dinas Pertanian kok bosnya instruksi Presiden ke Pak Mentan. TNI juga dari organisasi yang digagas oleh Menteri dan Wamen. Dan insya Allah saya yakin sama. Termasuk juga nanti di penanganan pasca panen dan perdagangan atau pemasaran hasil. Mungkin itu saja, agak lama, saya mohon maaf. Dan terakhir mungkin selamat saya ucapkan kembali atas pelantikan ini, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan mencapai optimalisasi. Kata-kata ini perlu yang kita pahami bersama, karena pekerjaan ini sudah kita kerjakan. Nenek moyang kita sudah mengerjakan. Nah, ini perlu kita perlu optimalisasi, peningkatan, penambahan, pencapaian, dan mari kita sinergikan. Nah, terutama dengan memakai konsep lagi ke depan. Jadi ini Pak Doktor nih, Pak, mudah-mudahan dengan Bapak dan Ibu Doktor ini melahirkan nanti bersama kita konsep-konsep yang efektif, cepat, berdampak, dan dia
fakta gitu di tengah masyarakat, dan swasembadanya ada dan kesejahteraan petani tercapai. Mudah-mudahan itu saja. Saya banyak mau, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura yang sudah memberikan sambutan sekaligus berkenan hadir pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan koordinator kecamatan yang baru saja dilantik. Dalam hal ini akan diwakili oleh koordinator kecamatan Ranah Batahan kepada Bapak Murdopo. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali yang saya hormati yaitu Bu Dian, sebagai sahabat lama saya juga ini, tapi saya belum sempat artinya bercerita tadi. Sebagai Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan juga yang saya hormati Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Pasaman Barat, pada Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, dan juga segenap para tamu undangan teristimewa, kepada para pengurus koordinator yaitu Tani Merdeka Indonesia yang ada di Kecamatan Pasaman Barat ini. Pada kesempatan ini marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan waktu yang baik kepada kita bersama, sehingga kita pada sore hari ini segenap pengurus Tani Merdeka Indonesia kecamatan yang ada di Pasaman Barat ini telah dapat dilaksanakan pelantikannya. Selawat beriringkan salam tidak luput, mari sama-sama kita sampaikan kepada pejuang Islam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili dari segenap Ketua Tani Merdeka Indonesia yang ada di Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat ini, yang pertama sekali saya sangat berharap terutama sekali kepada Ibu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada Ketua DPD. Saya berharap kiranya organisasi ini yang pertama sekali tolong kami dibekali dengan ADART-nya nanti. Di samping daripada itu, tentu yang tidak kalah pentingnya, sehingga bisa sinergi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, ini tentu adanya kerjasama nanti atas binaan daripada DPD Tani Merdeka Kabupaten Pasaman Barat, lebih daripada Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Sumatera Barat, sehingga apa yang dicanangkan, yang diprogramkan oleh Presiden kita, bahwasanya untuk pertahanan pangan ini, swasembada pangan ini dapat kita wujudkan, terkhusus untuk Pasaman Barat ini. Jadi kami sangat mengharapkan dan mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Walaupun ini barang baru, tapi pada saat sekarang ini sebenarnya sangat mudah Pak Isman. Kita melihat di Google, saya kemarin itu ditawari oleh Ibu Melda, kebetulan sudah temu ramah dengan Pak Camat Ranah Batahan. Pak Camat ini memang tidak paham, sehingga dilemparlah bola ini, Ibu ini tolong hubungi Pak Murdopo, ini nomornya. Sehingga pada waktu itu saya terkejut, Ibu ini belum pernah saya ketemu, kok menelpon saya, siapa ini? Saya tanya, Ibu dari mana? Saya dari SMK
Kepala SMK Ranah Batahan, Pak. Siap Bu, apa yang bisa saya bantu? Disampaikanlah tentang ini. Sehingga sejalan dengan itu saya sampaikan dengan Pak Camat. Mulanya Pak Camat ini memang karena ketidakpahaman bisa jadi, ataupun memang enggan dia untuk berjalan bisa jadi, sehingga pada waktu itu Pak Camat tidak bersedia. Setelah ini bola ini di tangan saya hubungi Pak Camat. Pak Camat, apapun yang berkembang tumbuh di lingkungan Kecamatan Ranah Batahan ini, tidak terlepas Pak Camat harus sebagai pembina, kata saya. Siap Pak, katanya. Jadi dengan ini mudah-mudahan Bu, Pak Isman, untuk Ranah Batahan tidak diragukan lagi. Mungkin Bapak Kadis Tanaman Pangan kita ini sudah mengetahui bagaimana desa baru dengan keuletannya untuk istilahnya bercocok tanam pangan ini ataupun padi dan juga jagung termasuk sawitnya. Tentu hal ini bukan cukup itu saja. Kita masih mengharapkan dorongan, dukungan segenap pihak. Kiranya saya berharap bagaimana program dari Tani Merdeka Indonesia ini, petani itu bisa kredit langsung ke bank. Jadi jangan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian kita tadi. Ini masih dimonopoli oleh tengkulak. Kenapa? Modal menanam jagung itu dari pedagang. Tentu keuntungan ini apa yang dapat kepada pemerintah? Tidak ada. Jadi dengan ini semuanya nampaknya oleh Presiden kita ini sudah dibatasi. Jangan muaranya kepada oknum ataupun pribadi-pribadi, inilah dibentuk wadah-wadah tertentu. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Bu Dian, Pak Isman, jadi Bu Dian terlama sekali ini saya sudah lama mungkin kita tidak ketemu Bu Dian ya. Saya memang tadi sudah saya lihat dari wajah gambar di sana ini kayaknya sahabat saya. Tapi saya lupa setelah saya lihat di depan ini, oh iya kali rupanya. Jadi mudah-mudahan saja hanya doalah kami Bu Dian, segenap pengurus koordinator Tani Merdeka Indonesia yang ada di Kecamatan Pasaman Barat ini mengucapkan selamat jalan sampai ke Padang nanti. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat kepada Bapak Dr. Desman SPDI MA dengan hormat disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sambutan ini, ada pesan dan harus disampaikan. Jadi semangat kita semua sebagai yang telah dilantik, sebagai keluarga besar Tani Merdeka Indonesia, amanah dari pimpinan harus disampaikan. Untuk itu Bapak Ibu, kita ucapkan yel-yel penyemangat sore ini. Bapak Ibu, kita akan pandu dulu sebentar. Nanti kita akan mulai sama-sama, saya ucapkan kata ini dan Ibu mengikutinya. Tani Merdeka, Jaya, Jaya. Saya mengucapkan Tani Merdeka, Ibu semua, Jaya, Jaya, Jaya. 3 kali. Kita ulangi, Tani Merdeka. Siap. Petani Sumbar, Bapak Ibu mengucapkan sejahtera, sejahtera, sejahtera. Petani Sumbar. Saya ucapkan Prabowo, Bapak Ibu ucapkan Presidenku. Siap. Prabowo. 3 kali Bapak Ibu ya. Kita ucapkan pembina kita Pak Wamen kita Sudaryono. Sudaryono, Panglima Tempur. Bapak Ibu semua. Sudaryono. Siap, siap. Ketua Umum kita Pak Don Muzakir. Strong, strong, strong. 3 kali. Don Muzakir.
Siap. Kita mulai. Bapak Ibu, siapa kita? Tani Merdeka, Tani Merdeka. Tani Merdeka. Petani Sumbar. Prabowo. Siap. Sudaryono. Panglima Tempur. Iya. Don Muzakir. Strong. Masya Allah, ini Bapak Ibu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Dian Anggraini Oktavia SHOS MSI beserta rombongan. Seterusnya yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Afdal SP MSI. Seterusnya yang kita hormati Bapak anggota DPRD Pasaman Barat sekaligus pembina TMI Kecamatan Sasak Arna Pesisir, fraksi Demokrat, Bapak Indrayama Putra SPI. Seterusnya yang kita hormati orang tua kita yang juga menjadi pembina dari Kecamatan Ranah Batahan, Pak Muldoko yang tadi telah disampaikan historisnya, subhanallah, dengan bergabung beliau di Tani Merdeka ini menjadi magnet untuk kemajuan Tani Merdeka Indonesia Pasaman Barat. Seterusnya, Bapak Ibu, segenap Dewan Pembina, pengawas, dan pengurus dan anggota Tani Merdeka Indonesia Pasaman Barat yang berhadir, hadirin dan hadirat tamu undangan yang berbahagia. Sebelum kita mulai, Pak Kadis tadi juga berpantun, tidak enak rasanya kalau tidak dibalas. Untuk itu Bapak Ibu, saya juga karang tadi sedikit saja sebentar pantun ini, mudah-mudahan berkenan. Ke pasar malam belilah mangga, mangga dibeli jangan lupa ikan teri. Sambutlah salam dari saya untuk Tani Merdeka berseri. Kapal merapat lemparlah sauh, sauh dilempar tanda pelaut. Sekalipun tempat kita berjauh, namun hati kita telah terpaut. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita telah diizinkan untuk menjalani prosesi pelantikan, di mana pelantikan sebagai pengurus dan anggota Tani Merdeka Indonesia tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliaulah yang telah menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita dapat mengenal agama yang lurus, sehingga kita dapat mengenal niti jalan kehidupan ini selamat sampai nanti ke akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, inisiator-inisiator di tingkat kecamatan yang begitu gercep untuk membentuk kurang lebih Bapak Kadis dan Pak Ibu Ketua DPW dalam waktu 2 minggu terbentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, terus dulu Bapak Ibu. Ini artinya adalah bahwa tak adanya Tani Merdeka Indonesia ini diinisiasi oleh pikiran jernih dari pemimpin kita terbesar tertinggi itu Bapak Prabowo. Bagaimana kita bergerak cepat, gercep untuk terus bergerak memberikan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat kita di daerah kita masing-masing. Maka kita menyambut ini sebagaimana yang kita telah dikukuhkan di tingkat kabupaten oleh Bapak Ibu Ketum melalui SK dari DPP. Alhamdulillah kita mulai bergerak cepat dan kita bangga Bapak Ibu untuk Sumatera Barat
yang bergerak nomor 1 dilantik adalah Kabupaten Pasaman Barat. Saya dapat bocoran tadi Bapak Ibu, kabupaten yang paling banyak pengurusnya adalah Kabupaten Pasaman Barat. Dan hari ini kita disaksikan langsung oleh Bapak Ketua kita, Ketum Pak Don Muzakir telah mempost tadi di IG beliau. Kegiatan pelantikan kita ini tolong Bapak post nanti, disaksikan beliau dan ucapkan salam kepada kita semua. Salam semangat. Dan ini merupakan kekuatan besar bagi kita untuk telah terus melangkah ke depan, bagaimana untuk mengolah aset-aset potensi daerah kita Pasaman Barat yang luar biasa. Kita tadi dengar ada syair Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau Bapak Ibu mungkin inilah Pasaman Barat daerahnya yang mungkin boleh kita katakan surganya Allah di muka bumi. Bapak Ibu coba teliti, hadir di sini juga mantan dari seorang resign dari Wilmar, yaitu ahli tanah. Rekomendasi bahwasanya tanah nomor 1 di dunia untuk sawit itu adalah Pasaman Barat di Opir. Potensi kita Bapak Ibu sangat luar biasa. Maka untuk itu kita berkomitmen untuk bersama-sama mendayung kapal kita ini, Tani Merdeka Indonesia, untuk menuju peradaban dan menuju kemajuan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bergerak cepat dengan dukungan dari Ketua DPW, seperti yang disampaikan oleh tokoh tadi, Bapak kita tadi, bahwasanya beliau adalah sangat gercep, inspiratif, dan inovatif, dan tidak menunggu waktu lama-lama, cepat. Dan beliau langsung on ke wamen kita Bapak Sudaryono. Maka kita sambut ini agar berjalan cepat program-program kita. Insya Allah secepatnya Raker DPD akan dipanggil kita ke DPW. Dan setelah itu akan kita panggil kecamatan-kecamatan untuk menyusun cepat program kerja. Nanti dari Dinas Pertanian juga mengusul, TMI juga mengusul apa-apa kebutuhan dari seluruh Tani Merdeka di Pasaman Barat. Bapak Ibu semua, kita tidak terikat dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan saja, tapi kita seluruh dinas-dinas perikanan, perkebunan, peternakan. Tadi Bu Dian sudah bocorkan, Pak tolong cari tanah, nanti kita siapkan sapinya. Pak, kecamatan mana yang siap? Pak Ibu, kita telah usulkan 1.000 hektar kopi di Telamau. Alhamdulillah, DPC atau Koordinator Kecamatan Telamau siapkan secepatnya. Kita sudah siapkan ini. Kecamatan Ranah Batahan, cetak sawah. Kemarin juga dalam waktu pelantikan ada yang mengusulkan, Pak, ini kita akan segera cepat untuk progresnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita akan segera membentuk, alhamdulillah sekarang sudah dapat ya melalui Dewan Pembina kita, Bapak John, salah seorang pengacara kondang nasional, Pak John, ya keturunan dari Telamau, dari Talu juga, ya dia menyiapkan insya Allah ada nanti kantor kita DPD di Padang 7, yaitu ex ADP, Areal Development Project, itu proyek Jerman. Itu adalah kompleks pertanian. Maka kita sinkron nanti Bapak Ibu, seluruh kantor-kantor dinas itu ada di Padang 7. Maka kita berkantor di sana, kita akan insya Allah menyerap aspirasi dari kecamatan di kecamatan untuk bergerak cepat. Maka untuk itu Bapak Ibu jangan tunggu waktu, jangan tunggu siapa yang kecamatan cepat itu yang kita usulkan. Siapa yang cepat kita usulkan. Maka kita berlari dengan waktu ini karena saya didukung oleh, didesak terus oleh DPW, agar ini cepat masuk
pengusulan kita. Dan juga nanti cepat kita membentuk di bawah itu CPCL dan bentuk juga kelompok-kelompok tani binaan-binaan kita yang sudah ada dan juga yang baru, kita akan mengawal mereka untuk kita mendapatkan bantuan. Mungkin juga nanti akan disampaikan oleh Bu Ketum, yang tercepat itu adalah Al-Sintan, alat pertanian, ya, kemudian bibit, kemudian penyediaan, ternakan dan semuanya. Dan dapat bocoran insya Allah Pak Ibu, khusus Pak Dewan, di Sasak kita telah kerjasama juga dengan DPW dan juga dengan UMKM. Kita akan bangun pabrik garam dan pabrik es di Sasak, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, aplaus kita. Karena kita itu punya potensi yang luar biasa. Kenapa garam masih kita impor dari Madura? Laut kita sama, asin sama asin dengan Madura. Kenapa kita impor garam dari Madura? Kenapa kita tidak bikin di Madura, di Sasak? Bapak Ibu yang saya hormati, saya ditantang hari ini, TMI kita sudah ada koperasi berbadan hukum. Koperasi berbadan untuk membentuk tambang, IPR izinnya sudah keluar. Maka kecamatan mana yang ada tambangnya? Sungai Beremas, itu namanya aja kecamatan Sungai Beremas, Bu Ketua. Semua sungai itu ada emasnya. Gunung Tuleh, kampung saya sendiri. Insya Allah ini kita akan sinkron dengan Bu Ketum, koperasi ini akan kita gandeng untuk bagaimana kesejahteraan anggota kita Tani Merdeka Indonesia Pasaman Barat dan masyarakat Pasaman Barat. Tani Merdeka Indonesia, jaya! Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Maka untuk itu, mulai hari ini, segera bentuk sekre-sekre di kecamatan, di mana tempat yang bisa, atau berkantor, atau dipinjam, ya, supaya nanti kita berkoordinasi terus dan struktur-struktur diletakkan di kantor kita masing-masing dan rangkul nanti kelompok-kelompok tani. Kemudian catat kita juga sinkron dengan koordinator pengawas, karena tadi beliau minta izin, tidak ada halangan dan izin juga Pak Kadis. Alhamdulillah Pak Rizky sebagai koordinator PPL siap mengawal CPCL kita. Dan ini rekomendasinya agar kita semua bisa gercep untuk permintaan daripada pimpinan kita. Karena setiap hari Bapak Ibu kita terus dikejar, tidak ada lama-lama. Kemarin saja Bapak Ibu saya ceritakan, dibantu kita Sumatera Barat satu seluruh TMI itu, nanti kemudian juga menyampaikan izin, sapi. Tapi karena satu DPD yang tidak gercep, alias lambat, ya, akhirnya sapi dibatalkan, akhirnya kambing diberikan. Alhamdulillah DPD kemarin kita nyembelih kambing, kemudian seluruh anggota DPD hadir di kediaman kita. Mudah-mudahan nanti, ini contoh. Saya juga sampaikan Bapak Ibu, saya juga memimpin sekolah negeri, SMK Negeri 1 Sasak Revisisi hari ini, Kemaritiman Kelautan, ya Pak Indrayama sebagai orang tua kita. Saya sampaikan kepada tim saya di sana, hari ini kita tidak boleh terlambat setengah detik. Setengah detik kita terlambat 12,5 miliar out. Buktinya Bapak Ibu, satu-satunya di Sumatera Barat hari ini yang dapat kucuran dana revitalisasi khusus bencana adalah SMK 1 Sasak Revisisi, khusus relokasi. Bersama rekan saya Bu Mel, kami dapat 4 buah sekolah SMK di Sumatera Barat. Beliau dapat rehabilitasi dari SMK 1 Simpati. Kenapa? Karena link itu hanya setengah detik diberikan. Maka untuk itu semua pengurus, saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, yang tim-tim IT di Sekre harus disiapkan. Walaupun ketua, mungkin sekretaris, kita mungkin ada juga lolet juga Pak. Ya. Tapi kita tidak boleh telat. Siapa yang bisa? Tim kita ini yang IT, pakar harus standby. Nomornya tidak boleh mati Bapak Ibu. 24 jam kalau tidur harus aktif. Nomor saya Bapak Ibu 24 jam hidup. Itu apa artinya? Tidak ada dihubungi, tidak mengangkat. Saya berterima kasih Pak Ketum, boleh beliau sampaikan. Insya Allah saya respon positif di grup. Setiap dia minta, alhamdulillah ini buktinya. Ini buktinya Bapak Ibu, seluruh kecamatan di Pasaman Barat siap untuk bergerak untuk Tani Merdeka Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati,
Maka untuk itu potensi alam ini kita jangan jadi penonton di tanah air kita, di tanah tumpah darah kita jangan jadi penonton. Kita jangan jadi misalnya investor semua di Pasaman Barat, semua setiap hari mengeruk keuntungan yang lebih besar dari daerah kita. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini, Bapak Ibu? Sawit misalnya, insya Allah saya sudah sampaikan kemudian, hilirisasi sawit harus kita buat, harus ada minyak goreng. Bapak Ibu mungkin masih ingat dulu waktu saya dengan Bapak Bupati yang lama telah melaunching dengan PT Global Pasaman Jaya itu hilirisasi sawit yang sekarang sudah terus dilaksanakan itu untuk programnya bagaimana terbentuknya itu pabrik minyak goreng. Nanti insya Allah ini target-target kita Bapak Ibu. Maka untuk itu kita jangan jadi penonton, jangan kita mati di lumbung padi. Kita orang-orang sebetulnya Pasaman Barat itu Bapak Ibu di luar sana, orang mengatakan kita ini miliarder. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau datang mobil mobil S, ini sudah makanan empuk ini bagi tanda kutip Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kata orang kita kaya. Jangan ada pepatah, saya mendengar ini kurang baik juga. Yang telinga saya berdering juga mendengarnya. Dulu kaya daripada pintar. Bapak Ibu ini pukulan telak ini. Kenapa? Kita tidak boleh seperti ini. Kita harus menggarap potensi daerah kita ini, sumber daya alamnya yang di atas, di bawah kita punya Bapak Ibu. Tidak ada di daerah lain. Kalau kita bersama, insya Allah kita bisa. Saya lihat tadi wajah-wajah berseri, subhanallah. Pak Kadis, seperti yang Pak Kadis sampaikan, ini tenaga-tenaga brilian dan gercep di seluruh kecamatan. Maka untuk itu target Bapak Ibu, izin, setelah kecamatan terbentuk nanti bentuk tingkat nagari. Saya kasih waktu Bapak Ibu pengurus 1 bulan ke depan, Bapak Ibu telah membentuk Tani Merdeka tingkat nagari. Nanti formatnya disampaikan dan insya Allah Pak kita akan share ADRT yang sudah ada, ADRT untuk Tani Merdeka Indonesia. Nah untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua yang hadir ini dicatat sebagai tinta sejarah untuk perkembangan dan kemajuan petani di Pasaman Barat. Untuk membuat perubahan dan peradaban, untuk kemajuan kita bersama, bagaimana Pasaman Barat ini yang kita cintai betul-betul menjadi kabupaten yang disegani, tidak dicibiri oleh kabupaten lain. Kenapa Bapak Ibu? Kita adalah kabupaten yang khas. Kabupaten yang tidak ada di Sumatera Barat selain kabupaten kita. Multi etnis, yang kita rukun dan damai. Maka inilah potensi yang harus kita kembangkan bagaimana merajut kesatuan, membuat perubahan untuk kebersamaan ini agar masyarakat kita Pasaman Barat ini betul-betul sejahtera. Sejahtera pendidikannya, sejahtera kesehatannya, dan sejahtera keluarganya. Insya Allah kita juga agendakan, tolong Bapak Ibu, kita akan survei dalam waktu dekat untuk mengusulkan 1 unit rumah per nagari untuk kita bedah dari Tani Merdeka Indonesia. Pilih Bapak Ibu yang paling susah dan paling miris hati kita menengoknya, rekomendasikan dan catat secepatnya agar kita usulkan ke DPW. Agar kita mendapatkan sama-sama, pergi ke Kecamatan Nahmatahan, kita bedah, kita lihat sama-sama nanti hasilnya Bapak Ibu. Maka kita bergerak cepat, kita bantu masyarakat kita wujudkan kebersamaan ini, mudah-mudahan Allah meridhoi langkah perjuangan kita semua untuk kemajuan Pasaman Barat ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, undangan yang kami muliakan, berikut ini kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Barat kepada yang terhormat Ibu Dr. Dian Anggraini SS MSI, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Karena hari Lagalo, hari kolah lama raswe kalalo sahinggonyo lah banyak kuo-kuo. Saya ulangi, selamat pagi Tani Merdeka Indonesia. Kayak masih belum ya Pak ya, masih ada yang tidur di belakang. Baik, kalau begitu saya yel-yel aja ya Pak, izin ya. Yel-yelnya tadi terlalu banyak jadi kita simpelkan. Pertama yel-yel ini memang wajib Pak, wajib kita pegang. Itu gunanya untuk membangunkan kita dari sebuah mimpi sehingganya kita bersama-sama untuk maju. Apapun warna kita, kita harus maju bersama. Sepakat ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya? Baik. Pertama saya akan berkata siapa kita. Saya bicara siapa kita. Bapak Ibu semua menjawab Tani Merdeka Indonesia. Saya coba sekali Pak. Siapa kita? Once again Pak, kurang dikit lagi volumenya ke atas. Siapa kita? Wow, keren. Oke, yang kedua. Petani, saya bilang petani. Bapak menjawab jaya, jaya, jaya. Petani. Satu kali lagi. Kalau saya bilang pembina kita itu Bapak Sudaryono, Wamentan. Pembina Tani Merdeka Indonesia itu adalah Bapak Sudaryono, Wamentan. Jadi biasanya gelarnya Panglima kita. Kalau saya bilang Sudaryono, Bapak bilang Panglima kita. Panglima untuk pertanian kita ya Pak. Jangan salah, itu Panglima untuk pertanian kita. Sudaryono. Sudaryono. Lanjut. Untuk Ketua Tani Merdeka Indonesia namanya Don Muzakir. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pupuk Indonesia. Jadi kalau kita mau panggil dia, biasanya kita panggil dia Don Muzakir. Maka kita jawab strong, strong, strong. Oke ya Pak, ingat ya Pak. Don Muzakir. Kurang, strongnya harus lebih kuat penekannya. Nah. Don Muzakir. Terakhir, Pak Prabowo itu presiden kita. Beliau salah satu yang memperjuangkan agar anggaran 16,8 triliun, anggaran 16,8 triliun itu masuk kepada kegiatan pertanian nomor 3 setelah anggaran negara lainnya. Kalau tidak salah anggaran pertama itu adalah persenjataan, yang kedua adalah Kemenq, yang ketiga adalah pertanian. Jadi kalau saya bilang Prabowo, Bapak bilang presidenku, atau presiden kita, oke? Baik, Prabowo, presiden kita, Prabowo. Saya ulang nanti semuanya akan berderet. Ayo Pak, kita akan maju dan bangun dari tidur sore ini. Biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya, karena juga saya terasa ngantuk hari ini. Baik, siapa kita? Tani Merdeka Indonesia. Salah Bu, maksud saya siapa kita? Tani Merdeka Indonesia, lebih besar lagi. Lalu petani, jaya, jaya, jaya. Lupa kan? Ya, siapa kita? Petani. Sudaryono. Panglima kita, Sudaryono. Pak Sudaryono. Sudaryono itu panglima kita. Saya ulang lagi ya Pak, biar tidak salah, tidak berurutan ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Petani.
Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Hortikultur Pasaman Barat. Alhamdulillah hadir dari awal sampai akhir. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak. Kita sudah sering sekali dengan Bapak Kepala Dinas berkonsultasi dan juga untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sebelum perubahan anggaran. Yang saya hormati juga Bapak Pembina yang berada di sini, tanpa terkecuali tidak saya sebutkan namanya. Yang saya hormati kepada salah satu anggota dewan kita di sini dari Partai Demokrat. Salam Bapak, semoga apa yang kita kerjakan hari ini mampu memberikan hal yang positif kepada Bapak selanjutnya. Semoga besok terpilih lagi. Yang saya sayangi dan saya hormati semua ketua yang dilantik, ketua kecamatan yang berada di Pasaman Barat. Mudah-mudahan detik ini ketika sumpah sudah dilaksanakan, artinya ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Kewajiban itu adalah bagaimana petani kita sejahtera. Itu saja Pak. Bagaimana Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Bapak, di bawah kegiatan yang Bapak lakukan itu bisa memberikan hal yang positif kepada masyarakat Pasaman Barat. Salam juga, salam perjuangan kepada Bapak Muldoko. Sudah 10 tahun kita tidak bertemu Pak, tapi insya Allah perjuangan yang kita laksanakan dulu akan kita lanjutkan hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan juga sangat-sangat merindukan hal ini, bertemu dengan seluruh kawan-kawan petani, kawan-kawan yang memperjuangkan hidup kesejahteraan baik pribadi ataupun secara keseluruhan, bahwasannya hari ini sudah memiliki keinginan bersama agar kita dapat memperjuangkan nasib secara bersama untuk petani kita. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pertama Bapak Ibu semua, saya ingin memperkenalkan DPW Tani Merdeka Indonesia. Kebetulan hari ini kami ada berempat yang datang ke Pasaman Barat karena kita ada giat sebelumnya sehingga hanya berempat yang datang. Di samping saya ada Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia, Ibu Zarfia Irawati. Silakan Bu Zarfia. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk semua data akan berhubungan dengan beliau. Nanti link kegiatan dan link pertanian yang berasal dari Kementerian Pertanian nanti akan dieksekusi oleh Bu Zarfia Irawati. Nanti dilihat ya Pak wajahnya ya Pak ya. Dilihat wajahnya, diingat-ingat sehingganya nanti tinggal telepon, minta teleponnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat sudah dapat melantik 8 koordinator kecamatan Tani Merdeka Indonesia. Terima kasih Pak. Sehingganya setelah ini kita langsung akan berkoordinasi adalah kegiatan pertanian yang berasal dari Kementan sebelum kegiatan perubahan. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan Pak pertama sebelum masa perubahan, yang kedua setelah masa perubahan. Sebelum masa perubahan kita berakhir di Juni ini, tanggal 30 Juni. Itu tahapan kegiatan pertanian. Nanti setelah itu baru maju kepada Juli. Untuk setelah perubahan. Mungkin kawan-kawan DPRD paham kegiatan ini dan tentu saja dengan murah hati ketua kita Pak Don Muzakir memberikan akses tersendiri kepada Tani Merdeka Indonesia lewat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk mengusulkan hal-hal yang menjadi tupoksi kerja Tani Merdeka Indonesia di bawah kepemimpinan Wamentan kita. Yang pertama, kita langsung ya Pak ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama itu adalah penyaluran Alsintan. Semua kecamatan punya kebebasan, punya hak untuk menyalurkan Alsintan dengan syarat CPCL.
Silahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, silahkan Bapak-Bapak Ibu semua mengusulkan CPCL-nya kepada DPD. Mengusulkan CPCL-nya kepada DPD itu di daerah masing-masing kecamatan. Di kecamatan kan ada kenagarian ya Pak ya. Boleh masing-masing kenagarian itu ada CPCL. Saya tidak tahu. Kalau di kenagarian itu paling banyak CPCL-nya berapa banyak Pak Dinas? Ada sekitar 10 kenagarian. 10 CPCL ada? Lebih ya. Kita nanti tetapkan saja biar nanti cepat kita minta 5 saja per kenagari. 5 aja ya Pak ya, 5 per nagari mengusulkan CPCL-nya. Agar CPCL itu bisa kita pakai untuk pengusulan. CPCL yang diberikan itu adalah nama CPCL. Lalu yang kedua nama ketua kelompok. Yang ketiga nomor HP ketua kelompok. Karena setelah nanti CPCL masuk ke Tani Merdeka Indonesia diusulkan nanti lewat dinas, suratnya nanti langsung ke kementerian oleh Pak Nandang. Beliau juga Wasekjen di kementerian. Dari Pak Nandang nanti CPCL itu akan langsung dikontak oleh Tani Merdeka Indonesia, bukan saya lagi. Nanti di sana eksekusinya dilakukan lewat kegiatan kementerian, diberikan kepada dinas koordinasi nanti dengan Tani Merdeka Indonesia. Itu proseduralnya. Secara langsung nanti dinas akan ditelepon oleh kementerian untuk mengeksekusi hasil kepada CPCL. CPCL itu kelompok tani Pak. Kelompok tani yang memang sudah ditetapkan sebagai penerima alsintan atau pengusulan dari kementerian. Seperti itu ya Bapak ya. Dan saya mohon kepada ketua kecamatan nantinya untuk mengusulkan 5 per nagari CPCL-nya. Kalau CPCL-nya belum terbentuk atau memang perintah kerja, kita membentuk CPCL baru. Semua daerah membentuk CPCL baru. Karena setiap CPCL itu akan dievaluasi setiap tahun. CPCL baru itu diserahkan kepada PPL. PPL nanti yang akan mengeksekutor. Kita berharap ya Bapak Ketua PPL mohon dikoordinasikan, Ketua PPL Pasaman Barat dikoordinasikan atau kita rapatkan untuk kepada PPL di kabupaten kota, di PPL di kecamatan agar saling membantu kepada kawan-kawan kecamatan, ketua kecamatan nantinya. Siap ya Pak? Paham ya? Yang kedua, setelah nanti CPCL yang sudah diberikan kepada dinas, nanti akan memilih beberapa kegiatan yang berada di pertanian, di kementerian. Yang pertama itu adalah pemberian alsintan. Itu yang akan dieksekusi. Alsintan itu ada combine, ada TR2, ada TR4, ada hand sprayer, ada kultivator, ada drone. Kita ada 7 macam kegiatan hari ini. Sebelum perubahan itu ada 7 alat yang diberikan oleh Mentan. Ya Pak ya, ada 7 alat. Nanti kita buat grup ya Pak, nanti kita masukkan usulannya, model usulannya ada. Lalu yang kedua itu adalah irigasi. Irigasi syaratnya setiap CPCL mengusulkan di bawah 100 juta. Kalau yang irigasi nanti Bapak Ibu buat rekeningnya. Rekening CPCL. Rekening CPCL itu ketua sekretaris atau ketua bendahara kepada perbankan yang ditetapkan. Silahkan cari perbankannya. Nanti itu diusulkan dalam bentuk rekening. Lalu yang kedua adalah koordinat. Koordinat ya Pak, minta ke PPL-nya koordinatnya. Lalu yang ketiga adalah anggaran dana, RAB-nya. Satu pembuatan irigasi itu berapa anggarannya? Di bawah 100 juta ya Pak? Di bawah 100 juta. Silahkan nanti mencontoh yang sudah ada. Lalu selanjutnya yang akan kita berikan itu adalah pendampingan. Pendampingan di tingkat instruktur dari awal dari DPW sampai DPP sampai DPW, DPC dan kecamatan ke nagarian itu akan selalu dilakukan pelatihan umum. Pelatihan itu selama 7 hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan diberikan pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu dari kementerian. Nanti kita susun ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, masih kita susun di DPP. Lalu
Selain irigasi itu ada cetak sawah baru. Cetak sawah baru itu satunya 150 juta. Eksekusi langsung dengan CPCL. Uangnya langsung ke dalam CPCL. Syarat dan ketentuan nanti dia diberikan kepada kelompoknya. Apa? WhatsApp kelompok nanti. Contoh-contohnya. Memang agak cepat Pak, karena hal ini sudah berjalan selama setahun, sehingganya kita berada di tengah sekarang. Kita berada di tengah, tapi kita masih punya kesempatan yang sekarang dan juga untuk perubahan. Dan 2027 pengusulannya sudah mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya yang sudah dilakukan oleh Sumbar adalah pembentukan koperasi. Koperasi itu dilakukan awalnya itu adalah kesejahteraan dari petaninya. Koperasi itu dibuat di tingkat Sumbar dan kabupaten kota. Tujuan dari koperasi itu juga nanti kepada pertambangan, khususnya emas dan batu bara. Jadi sekarang untuk emas dan batu bara itu tidak diperbolehkan kecuali melewati koperasi. Maka bentuklah koperasi di bawah Tani Merdeka Indonesia, nanti akan difasilitasi oleh Bapak Presiden agar kita bisa menambang atau secara legalisasinya, itu syaratnya. Jadi kita berharap karena kita punya potensi Sawah Lunto, Solok Selatan, Pasaman itu punya potensi, kita berharap melakukan kegiatannya secara legal. Kita dengan Pak Desman sudah berusaha untuk memfasilitasi itu dan kita sudah laporkan, tinggal kita mendapatkan NIK dari kementerian. Insya Allah dalam waktu dekat akan keluar NIK-nya sehingganya mudah-mudahan koperasi konsumen Tani Merdeka Indonesia khusus untuk Tani Merdeka bisa kita laksanakan dengan baik. Lalu yang seterusnya kita harapkan adalah pembentukan pernagari lagi. Kita berharap ya Pak, itu saja Bapak-Bapak Ibu-Ibu hal-hal yang penting ingin Dian bicarakan. Selanjutnya mungkin kita bicara nanti lewat WhatsApp ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Artinya kita hadir Tani Merdeka Indonesia di seluruh Sumatera Barat adalah untuk mensejahterakan anggota dan juga mensejahterakan masyarakat secara umumnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, tidak banyak karena waktu juga yang menentukan, berharap pertemuan hari ini akan kita bertemu selanjutnya. Siap ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, dan kita akan berbicara nanti dengan aktif di WhatsApp ke grup yang akan dibuat oleh Tani Merdeka Pasaman Barat. Itu saja yang saya ingat, jika tidak ingat mungkin diingatkan, jika ada yang salah kata-kata, saya tidak bisa membalas pantun karena nggak ngerti caranya. Tadi ada 2 yang berpantun sehingganya saya tinggal. Mau pantun apa mau dibuat juga lama jadinya. Mungkin itu saja, saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang sangat luar biasa sekali dan juga memberikan sambutan dan arahan pada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya dengan berakhirnya sambutan dan arahan dari Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Barat tadi, maka sudah rangkaian acara kita pada sore hari ini dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu undangan, dan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu pengurus yang baru saja dilantik. Semoga amanah menjadi garda terdepan untuk kemajuan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.